Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu pelayan anak. Nah adik-adik, kita siap ya? Kita mau mulai ibadah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik dengan penuh semangat kita bangkit berdiri, kita menyanyi bersama. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami anak-anak-Mu. Dan sekarang kami siap Tuhan untuk beribadah dan memuji nama-Mu. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang ambil Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 99 ayat 5 dan 6. Mazmur 99 ayat 5 dan 6. Kita membaca bersama-sama, ditemani oleh teman kita yang bernama Ian. Mazmur 99 ayat 5 dan 6 yang menyatakan, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya, mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, kami sudah bangun di pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami, kiranya firman-Mu bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang terambil dari dalam Alkitab. Kitab Imamat pasal 8 ayat 1-10. Cerita hari ini diberi judul Aku Suka Mendengarkan. Hari ini kita mendengarkan cerita tentang Nabi Musa yang diperintahkan Tuhan untuk mengurapi Harun. Dan Nabi Musa mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Ceritanya seperti apa? Adik-adik duduk yang manis, Kak Dea akan bercerita untuk kalian. Adik-adik, ini adalah
Musa dan Harun. Jadi, Tuhan meminta Musa untuk mengurapi Harun dengan darah domba yang kudus dan diurapi di kaki, telinga, dan tangan. Kaki digunakan untuk berjalan dengan Tuhan, tangan bekerja untuk Tuhan, dan telinga digunakan untuk mendengarkan perintah dari Tuhan nih adik-adik, melalui mama, papa, guru, ataupun kakak layan. Nah, sekarang Kak Dea punya video nih buat adik-adik. Selamat menonton! Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak, Tiba-tiba, ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi, saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya, tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah adik-adik, tadi kita sudah menonton kan? Gimana kalau kita tidak dengar-dengaran? Seperti film tadi kan? Lala yang merasa kepanasan saat siang hari. Dia tidak mendengarkan apa yang mamanya bilang kan? Mamanya sudah berkata, jangan di depan kipas angin terlalu lama. Tapi karena Lala tidak mendengarkan, saat malam tiba, tenggorokan Lala sangat sakit. Nah adik-adik, itulah sebabnya kita harus dengar-dengaran. Nah, contoh lainnya ya adik-adik. Sebelum makan, kita harus mencuci tangan. Supaya apa sih Kak cuci tangan? Supaya tidak adanya bakteri yang mengakibatkan perut kita sakit. Nah, itu adik-adik kita harus mendengarkan. Jadi, di sini siapa yang mau berjanji untuk mau dengar-dengaran? Kalau Kak Dea sih mau. Ayo, siapa di sini yang mau berjanji? Nah, gitu dong. Kita semua harus berjanji adik-adik. Kita mau dengar-dengaran nih. Adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, tetapi bukannya Tuhan belum berkata apa-apa loh sama adik-adik. Tetapi justru adik-adik yang harus mendengarkan perintah melalui mama, papa, guru, ataupun kakak layan saat menyampaikan firman. Dan adik-adik tidak boleh membantah dan harus mendengarkan agar adik-adik tahu apa yang mama, papa, guru, ataupun kakak layan sampaikan. Adik-adik, demikianlah cerita dari Kak Dea. Kiranya melalui cerita dan firman yang kita terima hari ini, kita jadi mau dengar-dengaran kepada mama papa, guru, ataupun kakak layan. Selamat hari Minggu adik-adik.
Nah, adik-adik, aktivitas untuk adik-adik yang di TK dan Batita, adik-adik merekam lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya, tapi direkamnya bernyanyi bersama mama atau papa atau kakak di rumah ya. Jadi bagian lirik yang dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Itu dinyanyikan oleh mama atau papa atau kakak di rumah. Nah, bagian lirik yang ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Bagian lirik itu dinyanyikan oleh adik-adik ya. Jangan lupa divideokan dan hasil videonya boleh dikirim ke kakak-kakak. Oke adik-adik, selamat bernyanyi. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Untuk hari ini kami sudah selesai ibadah hari ini. Tuhan, kiranya apa yang tadi disampaikan bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami mendengar perkataan dari Tuhan melalui mama, papa, guru, ataupun kakak layan. Tuhan juga berkati untuk kesehatan kami dan kedua orang tua kami. Tuhan juga berkati untuk bangsa dan negara kami. Kiranya apa yang sedang terjadi di negara kami biarlah cepat berlalu. Tuhan juga berkati untuk pandemi yang sekarang sedang mewabah. Kiranya Tuhan memberkati untuk segera cepat berlalu agar kami bisa bertemu satu dengan yang lain untuk kami bisa beribadah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yopi. Kita sekarang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Sekarang kami ingin membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, agar apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, bacaan Alkitab dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Untuk membaca Alkitab, adik-adik bisa videonya di pause dulu ya. Yuk, mari kita membaca. Nah, setelah kita membaca Alkitab, kakak mau bertanya, apakah adik-adik tahu arti dari kata kudus? Kudus artinya lain daripada yang lain atau terpisah,
Hidup kudus artinya hidup yang lain dari hal-hal duniawi yang tidak najis atau yang berdosa. Dia harus hidup suci, makanya disebut hidup kudus. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dan dari kitab Imamat, yang sebagian besar lainnya berbicara mengenai hal kekudusan. Pada pasal 8 sesuai dengan pembacaan kita, berisi tentang perintah Tuhan kepada Musa untuk menabiskan Harun dan anak-anaknya. Adik-adik, Musa diperintahkan Allah untuk menguduskan Harun dan anak-anaknya agar dapat memenuhi tugas sebagai seorang imam. Nah, Musa melakukan semua yang Tuhan perintahkan secara benar. Adik-adik harus tahu, kalau mau melakukan tugas dengan benar seperti Musa, maka jangan bermain-main saat mendengarkan firman Tuhan atau perintah Tuhan. Tahukah adik-adik bahwa tidak mudah untuk Musa melaksanakan setiap perintah Tuhan secara benar? Karena Tuhan menyampaikan setiap hal secara tepat dan terperinci. Musa tentunya harus benar-benar mendengarkan dengan baik, karena tugas kekudusan bukanlah hal yang mudah, dan Musa juga tentunya harus hidup di hadapan Tuhan. Adik-adik, kita belajar untuk mendengarkan setiap pesan ataupun perintah dengan cara yang benar. Bagaimana caranya ya? Ya tentu saja jangan membantah atau memotong pembicaraan orang tua. Ketika adik-adik melakukan sesuatu juga harus sungguh-sungguh. Adik-adik juga harus belajar hidup kudus seperti Musa. Dengan cara hidup yang baik, menjauhi larangan Tuhan, dan taat dalam melakukan firman. Sama halnya kalau kita berbicara dengan orang tua atau orang tua sedang berbicara dengan kita. Dan lagi guru di sekolah atau sekarang saat sekolah online. Apalagi ketika guru adik-adik sedang menjelaskan di saat sekolah online. Memang guru hanya melihat adik-adik melalui komputer, laptop, atau handphone. Dan guru tidak tahu apa yang adik lakukan. Nah, ketika guru sedang mengajar, sedang berbicara, sebaiknya adik-adik pasang telinganya. Dengarkan baik-baik perintah atau pengajaran Bapak Ibu guru. Adik-adik sama halnya dengan kakak-kakak layan PA maupun PT yang mengajar adik-adik. Sebelum kita mengajar, kita pasti akan yang namanya ditabiskan. Bukan kakak aja, Pak Pendeta pun ketika menjadi pendeta, Pak Pendeta ditabiskan. Begitu juga presbiter, majelis, itu juga sebelum mereka melakukan tugas yang melayani Tuhan harus ditabiskan. Begitu juga dengan kakak-kakak semuanya, pengurus pelkat, pelayanan kategorial. Ada PA, PT, PKP, PKB, GP, PKLU. Dari keenam ini juga pengurusnya akan ditabiskan. Karena apa? Karena mereka ini juga akan melayani Tuhan. Lalu apakah yang tidak ditabiskan tidak boleh melayani Tuhan? Boleh saja, seperti adik-adik pun juga boleh melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan hidup yang benar, dengan hidup yang kudus. Kudusnya seperti apa sih adik-adik? Kudusnya adalah menghormati orang tua, menghormati orang yang berbicara. Nah, dari yang kakak jelaskan tadi di atas, penerapan untuk adik-adik apa? Bahwa kekudusan hidup adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, mereka harus memahami makna kudus sejak masih adik-adik, masih sejak dini. Agar pemahaman tersebut dapat tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan adik-adik di masa yang akan datang. Cara menjaga kekudusan dimulai dengan melakukan sikap hidup yang benar, taat melakukan perintah Tuhan, mengasihi orang tua dan sesama, serta tekun belajar firman Tuhan. Dan yang pasti adalah rajin berdoa.
Sebagaimana Musa yang mendengarkan setiap perintah Tuhan, maka adik-adik layak juga belajar untuk mendengarkan secara benar dan melakukan setiap kehendak Tuhan dengan baik dan benar. Selamat menjalankan hidup kekudusan, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih kepada kami semua, di mana tadi kami telah mendengarkan firman Tuhan, bahwa kami harus hidup kudus dan untuk melayani-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup kudus, dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukannya sesuai dengan perintah-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sakit. Kiranya Engkau akan membimbing mereka, menyembuhkan mereka, sehingga mereka dapat berkumpul bersama dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk para dokter, tenaga medis yang berada di rumah sakit. Engkau bimbing mereka, jamah mereka, agar mereka dapat melakukan tugas kewajiban mereka secara baik dan benar. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Bimbinglah kami Tuhan, biarlah segala sesuatu itu sesuai dengan seluruh rencana-Mu, agar negara Indonesia ini dapat terlepas dari segala bencana, sakit penyakit Tuhan. Biarlah negara Indonesia ini selalu mempermuliakan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk gereja kami. Jaga kami Tuhan, gereja-Mu, IB Oret Labora, dimanapun jemaat-Mu berada. Tuhan bimbing kami, Tuhan mampukan kami untuk langkah demi langkah, untuk menjadi yang terbaik di mata-Mu saja Tuhan. Kami berdoa juga untuk pembangunan gereja kami, di mana kami sedang mencari lahan atau bangunan yang dapat kami tempati di saat kami untuk beribadah kepada-Mu menjadi rumah-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, bimbing mereka Bapa yang selama ini bersusah payah untuk membantu kami, menjaga kami, menghidupkan kami, menafkahi kami, agar kami dapat selalu terpenuhi apapun yang kami miliki dari pendidikan maupun apapun juga Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk ibadah online Bapa. Bapak berkati, Bapak bimbing ibadah online ini, Bapak bimbing para tim kerja, sehingga walaupun kami berjauh-jauhan, kami tetap dapat beribadah, kami dapat bersehati,
agar namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami panjatkan hanya ke dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Sekarang kami sudah memberikan persembahan melalui kolekta. Semoga persembahan ini bisa digunakan untuk pelayanan, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita akan berdoa penutup untuk mengakhiri ibadah ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya kami anak-anak-Mu boleh melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kami, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik. Dan kiranya sukacita kami dalam memuji dan memuliakan nama-Mu selalu ada dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu lagi.